ke Bulia Butako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. Baik pemirsa Niaga TV, kembali lagi di acara Profil Niaga. Nah, masih bersama Pak Iwan. Sekarang saya berada di lantai 2 di Tosima ya. Tosima, tempat pijatnya Pak Iwan. Nah, ngomong-ngomong masalah Tosima sih, ini apa sih Pak Iwan nih? Karena kalau dengar dari Tosima itu kayaknya bahasanya ya? orang-orang timur gitu Betul. Sebenarnya bahasanya dari awalnya apa sih, bahasa apa itu? Orang memang sering beranggapan Tosima terkesannya kalau nggak Cina atau Jepang gitu. Sebetulnya ini kalau ada singkatan nih Tosima ini. To-nya itu totok, si-nya itu toshi gitu, syaraf dari syaraf, ma-nya itu manusia. Jadi Tosima itu totok syaraf manusia. Masya Allah. Memang Indonesia tuh unik nih saya. Jadi suka disingkat-singkat ya. Kadang-kadang ada yang singkatannya jadi apa gitu. Ini ternyata Tosima itu totok syaraf manusia. Jadi buat pemirsa Niaga TV juga sebetulnya kalau kita ngeliat di beberapa tempat atau outlet Tosima, nggak perlu aneh dengan bahasanya, sebetulnya itu bahasa Indonesia yang tinggal disingkat aja pemirsa. Nah, dengan Tosima ini berarti kan bukan dari Cina atau bukan Jepang, bukan. Jelas karena totok syaraf manusia. Nah, ini berasal dari mana sih Pak Tosima ini? The foundernya itu sebetulnya asli dari Tasikmalaya. Masya Allah. Dari Tasikmalaya. Jadi nggak ada hubungan Toshima, kesannya kan Jepang, Cina, malah tahunya asli Tasikmalaya ya begitu. Gitu ya? Dan itu turun sampai ke terapisnya. Itu hampir semuanya itu adalah orang-orang dari Tasikmalaya. Berarti Tosima ini salah satu brand Indonesia berarti, ya, bukan tentu. Brand luar bukan. Dan ini yang terpenting bahwa kita tuh bisa membuat brand sendiri di Betul. negara kita sendiri. Betul. Untuk pemirsa Niaga TV juga jangan pernah takut untuk membuat brand. Karena brand sendiri itu menciptakan satu rasa yang baru buat di konsumen ya, di konsumen konsumtifnya. Dan kalau berasal dari Tasik ini berarti pijatannya apa segala macam juga khas dari Indonesia apa gimana? Tentu. Cuma memang kita punya beberapa jenis yang kita tawarkan, yaitu ada refleksi, kemudian pijat tradisional, kemudian ada juga shiatsu gitu. Lulur dan kop ya. Tentunya ini berdasarkan permintaan dari pasar sendiri. Ya, artinya konsumen kita coba serap apa yang terbanyak dari mereka. Tentunya kita juga mengakomodir. Jadi memang secara ini yang akan secara murni itu tadinya adalah pijat tradisional yang tadi dari Tasik. Kemudian karena memang juga konsumen kebutuhannya tentang pijat ala Jepang yang disebut dengan shiatsu, kemudian juga ada refleksi. Refleksi ini bisa kita serap dari Cina ya barangkali, tapi tentu kita kita modifikasi berdasarkan yang kebutuhan kita. Gitu. Jadi kita kombinasilah beberapa hal dari berbagai macam bangsa ya. Betul. Nah, kalau untuk dari produk unggulan dari Tosima ini apa sih Pak Iwan? Tentu yang paling itu banyak adalah di sini pijat tradisional ya. Itu yang menjadi ikon Tosima itu memang pijat tradisional Tasiknya itu sendiri. Beberapa konsumen selalu mereka sangat puas dengan sistem tradisional dan memang biasanya juga suka dikombinasi. Ada beberapa komponen yang memang kita bisa kombinasikan. Contohnya pijat tradisional plus refleksi, pijat tradisional plus shiatsu, gitu. Jadi bisa lebih komplit lah gitu. Jadi coveragenya bisa banyak gitu betul, ya. Nah, betul. kalau untuk rate harganya ini berapa sih rate harganya untuk yang tadi pijat tradisional itu, dan untuk durasinya berapa lama biasanya? Di sini standar durasinya memang adalah 1 jam ya. 1 jam untuk pijat tradisional itu ya 60.000. Ya nanti kita bisa modifikasikan terhadap berapa lamanya juga nanti kombinasi begitu. Kita bisa berikan seperti itu. Tapi standarnya adalah semua 1 jam. 1 jam. Standar 1 jam. Nanti kalau ada kombinasi bisa 1,5 jam gitu. Karena kalau kita mengharapkan durasi yang cukup lama, misalnya 2 jam, itu
terapisnya bisa kecapean. Jadi nanti dia pelayanan juga tidak maksimal. Itu yang kita hindari. Kita juga sampaikan kepada terapis dan kepada konsumen bahwa kita membatasi saja maksimum hanya 1,5 jam, karena nanti kemampuan terapisnya sebetulnya. Ketika dia bisa sanggup bisa aja 2 jam, tapi ketika butuh istirahat yang lebih lama. Begitu untuk recovery tubuh dia. Makanya saya membatasi saja 1,5 jam untuk bisa recovery mungkin setengah jam atau seperempat jam, itu bisa melayani lagi konsumen. Daripada 2 jam, dia butuh mungkin lebih lama 1 jam untuk recovery tubuhnya. Itu mungkin yang jadi pertimbangan kami. Nah, kalau untuk pijat tradisional ini atau hanya untuk bagian-bagian tertentu atau seluruh badan itu gimana? Biasanya seperti apa sih? Kalau tradisional itu seluruh tubuh tentunya. Seluruh tubuh ya, artinya tentu kita menghindari hal-hal yang menjadi batasan-batasan itu yang kita hindari juga, dan itu memang dari tubuh, dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Dari kepala sampai ujung kaki. Dan ada batasan-batasan aurat misalnya. Tentunya itu tidak tersentuh ya. Dan kita selalu menggunakan celana pendek ya ataupun sarung. Tentunya itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Gitu. Tidak body touch lah dalam pengertian terbuka begitu. Ya. Nah, untuk seperti bahan-bahan yang digunakannya kan ada bahan-bahan alami ya, biasanya ada minyaknya apa itu segala macam, atau Toshima buat sendiri atau masih ngambil atau produksi dari tempat lain, Pak? Biasanya? Untuk saat ini melihat konsumsi kita yang belum begitu banyak, artinya kita juga pertimbangan sebetulnya kita saat ini sih lebih ke menggunakan produk orang lain. Tapi seperti yang paling utama kan konsumsi atau peralatan atau konsumsi yang paling terbesar dari ini adalah itu krim ya. Dan krim ini sudah diproduksi oleh rumahan. Oh gitu. Rumahan itu di Bekasi sudah banyak rumahan dan memang tidak diproduksi oleh kita. Dengan pertimbangan tadi mungkin konsumsinya belum begitu banyak ya. Kita juga baru berjalan 2 tahun jalan lah seperti itu. Ya mudah-mudahan barangkali nanti kalau Allah takdirkan kebutuhan kita cukup banyak dan itu pangsa yang menurut saya adalah peluang, kenapa tidak untuk dibuka. Gitu. Nah, untuk kalau yang refleksi itu pijat seperti apa sih Pak refleksi? Konsentrasi refleksi itu hanya kaki sebetulnya. Oh gitu. Nah, jadi dari mulai mana biasanya? Telapak kaki ya. Jadi lebih kepada telapak kaki kita ini. Sebetulnya ini yang menjadi pusat dari refleksi. Oh, jadi kalau itu biasanya kita butuhkan kalau lagi ngapain Pak refleksi? Tentunya habis ke pekerjaan berat kah atau apa? Betul. Tujuan daripada refleksi sebetulnya kan akan melancarkan saluran darah. Ya, makanya seluruh tubuh itu bermuara di kaki gitu kan. Nah sebetulnya kepada rekan-rekan Ikhwan yang memang punya aktivitas yang cukup berat dan juga jarang olahraga ini terutama ya, yang jarang olahraga pun juga kalau yang olahraga cukup berat. Ya, ada juga seperti pemain bola profesional ataupun dia juga sering bermain bola tapi sering banyak kelelahan. Untuk recovery itu lama. Kalau mengandalkan hanya istirahat saja. Jadi untuk peredaran darah ini butuh recovery ya. Betul. Nah, salah satu solusinya refleksi gitu. Itu akan mempercepat ke recovery tubuh kita gitu. Ya bisa saja dengan istirahat, tapi lebih lama. Lebih lama ya. Betul, gitu. Karena juga mungkin pemirsa Niaga TV atau para saudara muslim kita di luar sana butuh waktu yang cepat ya biasanya. Betul. Apalagi di era globalisasi sekarang pemirsa, di mana semuanya aktivitas harus cepat. harus aktif sekarang. Betul. Kalau enggak kehambat macet. Kalau dulu kita telat bangun dipatok ayam rezekinya kata orang. Kalau sekarang enggak pemirsa. Kita telat bangun telat di jalan. Nah kebagian diskota. Diskota biasanya gitu. Jadi butuh waktu yang cepat. Nah salah satu dengan refleksi. Tadi produk lain selain refleksi Pak? Juga ada tadi pijat tradisional, kemudian refleksi, kemudian juga shiatsu. Nah shiatsu ini jenis apa nih Pak? Untuk karena banyak pemirsa Niaga TV mungkin tidak tahu shiatsu seperti apa gitu ya. Karena apalagi kaum muslimin biasanya shiatsu ini spa biasanya di Jepang dan juga biasanya di spa yang negatif biasanya. Nah, seperti apa Pak shiatsu yang di sini? Betul, ini yang mau disasar oleh kita. Harapannya kepada ikhwan-ikhwan yang ingin dipijat ala shiatsu ala Jepang bisa datang ke kami di Toshima.
Prinsip pijat shiatsu itu sebetulnya kalau di kampung kita suka dipijit, diinjek. Oh, kalau dulu anak-anak kecil suka naik gitu. Naik tubuh. Itulah sebenarnya prinsip konsepnya adalah pijat ditekan atau diinjak. Makanya kita juga ada hanger. Ada hanger di sini ya. Di sini ya, Tangan ada itu. pegangan tangan nanti, jadi si terapis akan berdiri atau pegangan dan dia akan memijat dari ujung tubuh. Nah, nanti ada titik-titik yang memang perlu ditekan, titik-titik saluran darah yang akan bisa mempelancar sirkulasi darah ya, betul gitu. Jadi prinsipnya dia akan selalu berdiri di atas. Gitu. Nah, nanti yang akan bermain adalah kaki yang akan mana yang dia akan ditekan gitu, yang tidak ditekan dia akan menggantung sedikit gitu. Jadi guna hanger itu untuk memainkan tekanan tekanan. Di mana dia harus nekan lebih kuat, di mana dia ringan. Dia akan tahu posisi-posisi di mana yang diperlu. Sebetulnya tradisional kan menggunakan tangan. Nah, ini pakai kaki. Nah, ya, secara prinsip begitu, tapi ada trik-trik tertentu yang tentunya akan punya kelebihan masing-masing lah begitu. Nah, tadi kita udah berbicara tentang proses-proses di pemijitan ya, dari mulai tradisional, refleksi dan shiatsu. Manfaatnya apa sih Pak untuk pemijatan itu sih sebetulnya secara umum gitu secara umum kepada seluruh model yang tadi disebutkan itu kan untuk kesegaran, ya, recovery tubuh kita untuk melancarkan peredaran darah. Dan dengan tubuh yang lebih segar, tentunya itu mendukung kita sebagai muslim untuk tentunya beraktivitas dalam bekerja, tentunya dalam beribadah dalam hal ini, begitu. Jadi untuk agar mungkin tidak diwajibkan juga, tapi disarankan ya, untuk melakukan pemijatan untuk melancarkan darah-darah yang ada dalam tubuh kita, pemirsa. Kalau pegel-pegel segala macam itu karena penyumbatan darah. Betul. Datanglah ke Toshima. Di Galuh Mas. Perumahan Galuh Mas. Dan juga gimana sih nih Pak marketingnya nih, pengenalan produk Toshima ini di daerah Kerawang ini? Ya, kita cukup terbantu oleh nama Toshima yang memang dulunya sudah franchise ya. Nah, ini cukup terbantu sama nama ini. Tapi tentunya sebetulnya nama ini lebih berpusat di Jakarta. Banyaknya itu di Jakarta, betul. Di Kerawang waktu itu sempat vakum oleh pemilik yang lama. Kemudian alhamdulillah ketika saya ambil alih dan kita coba kembangkan. Nah, salah satu trik marketing yang kita lakukan tentunya selain tadi kita punya usaha yang lain yaitu barbershop. Di saat itulah kita juga menyebarkan brosur-brosur perkenalan, karena ini baru 2 tahun tapi alhamdulillah kita sudah buka cabang yang kedua. Dan yang kita berdiri ini adalah cabang yang kedua. Itu dari situlah kita konsumen-konsumen yang dari barbershop kita coba berikan kesempatan, kita kenalkan. Selain itu juga tentunya di event-event yang terjadi seperti tadi mungkin ada pameran atau apa, kita juga berikan. Tentunya juga kita sebarkan juga ke beberapa perumahan-perumahan secara door to door, dan juga kita melalui internet. Kita iklankan di internet. Ini menarik pemirsa, melalui internet. Apa yang dilakukan Toshima melalui internet ini nih? Karena di era sekarang globalisasi, semua orang pegang online ya. Online. Facebook, online terus. Gimana nih? Betul. Ya, itu dia memang sangat masif ya bisnis itu sekarang dengan sistem online. Dari rumahan, Ana juga kemarin sampai terbelalak begitu mendengar seorang akhwat yang tidak untuk menjaga hukum syariahnya, dia tidak kemana-mana, hanya di rumah, tapi begitu suksesnya. Dari situ Ana terinspirasi, wah ini bisa Ana lakukan juga begitu ya, at least untuk mengiklankan begitu. Ana coba iklankan di beberapa website itu, iklan Toshima, tentunya dengan punya tujuan juga Ana di dalam iklan itu untuk memfilter kepada orang-orang yang masih dalam tanda kutip mencari pijat itu negatif. Dengan kata-kata dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, gimana gitu. Dicoba dengan kata itu, harapannya adalah menghindari orang-orang itu untuk tetap berusaha menanya
itu pun dengan kata-kata itu masih juga ada beberapa Masih ada yang yang juga masih penasaran gitu, penasaran ya. penasaran. Tapi tentu insya Allah dengan penjelasan, dengan mengalirnya dengan waktu, akhirnya mereka mengerti bahwa oh ini mah Tushima memang menjaga batasan-batasan tersebut. Syariah ya terutama. Betul, Nah, betul. untuk jangkauan dari Toshima ini sejauh mana Pak? Apa hanya di Kerawang atau di daerah di sekitar sini aja? Berapa jangkauannya? Alhamdulillah sebetulnya untuk konsumen memang tentunya paling banyak tentunya dari Kerawang, sekitaran Kerawang. Tapi tidak terbatas juga, kita juga sudah menemui beberapa konsumen yang Ana sendiri berbicara begitu. Yang pernah kemarin Ana bicara yaitu pertama dari Bekasi, kemudian juga dari Bandung. Memang mungkin orang Bandung ini juga tidak menetap di Bandung gitu, cuman dia lama kerja di Bandung, jadi tetap kalau mungkin setelah kerja dia pulang ke sini hanya memanfaatkan waktunya tetap pijat di sini. Kan bisa saja dia pijat di sana ya Pak. Iya. Tapi dia akan pijat pulang ke sini Pulang gitu. lagi ke sini, Tuh, balik lagi ke sini. insya Allah. Dan untuk cabangnya udah berapa cabang sih Pak? Alhamdulillah ini adalah cabang yang kedua di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua, di cabang yang kedua, Masya Allah. pemirsa Alhamdulillah, dari TV. alhamdulillah. Dalam 2 tahun, Toshima yang dikelola oleh Pak Iwan membuka 2 cabang. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. pemirsa. Pastinya pemirsa pengen tahu lebih banyak tips dan trik dari Pak Iwan. Bagaimana bisa membuka 2 cabang dalam waktu 2 tahun pemirsa. Tetap saksikan terus di Niaga TV.